Bab 206, Saling Mencintai. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Subingi berkata, saya dan Luling memiliki pandangan yang sama. Saya juga menantikan penampilan luar biasa dari kombinasi No. 6. Namun, saya masih merasa sedikit berisiko melakukan ini. Meskipun karya asli itu sendiri memiliki bonus 0,1 poin, tetapi karena ini adalah pertama kalinya saya bernyanyi, saya khawatir rasa substitusi penonton tidak terlalu kuat. Dan hak untuk akhirnya mencetak skor ada di tangan penonton, jadi sekarang saya hanya bisa berharap bahwa petualangan kombinasi nomor 6 akan memiliki hasil yang lebih baik. Tentu saja, saya masih menyukai karya Zhang Yu. Bagaimanapun, pengalaman masa lalu memberitahu saya bahwa dia adalah penulis lagu yang berbakat. Petik 2. Yan Bodao, sebenarnya, kompetisi nasional direvisi kali ini, dan tahap akhir diubah untuk dicetak oleh penonton langsung. Lagu-lagu asli tidak dominan seperti sebelumnya. Lagu-lagu baru jauh lebih buruk daripada lagu-lagu lama, dan lagu-lagu baru jauh lebih buruk. Lagu-lagu baru jika tidak cukup bagus, maka akan sulit untuk beresonansi dengan penonton. Sebenarnya, sebagai anggota kelompok peninjau, saya berharap untuk melihat yang lebih baik, bekerja dan berharap para kontestan akan dikenali oleh penonton. Ini sangat kontradiktif. Pada akhirnya, bagaimana para pemain akan bermain tergantung pada penampilan mereka di tempat. Saya berharap kombinasi nomor 6 akan menunjukkan kekuatan mereka di final. Lampu redup, dan layar LED besar di tengah panggung menunjukkan 4 orang. Xia Ziki berkata, halo semuanya. Kami adalah nomor 6. Saya Xia Ziki. Hai, saya Tang Yuxin. Saya Zhou Guang. Huyan. Xia Ziki berkata, dalam kompetisi ini, kami akan menyanyikan sebuah lagu yang dirancang khusus untuk kami oleh penulis lagu Zhang Yu, Saling Mencintai. Ada apa? Lagu ini adalah lagu yang bagus. Untuk mencapai harapan efek dari penampilan dapat dikatakan bahwa kami telah melakukan banyak upaya dan kerja keras selama ini. Petik 2. Tang Yuxin berkata, Zhang Yu memiliki persyaratan yang sangat ketat selama fase latihan. Saya harap kami dapat menunjukkan level yang pantas kami dapatkan. Untuk mengetahui lagu yang bagus adalah sesuatu yang dapat ditemui tetapi tidak diinginkan. Semakin baik karya tersebut, semakin kita harus menunjukkan tingkat keunggulan yang sama untuk menonjolkannya. Semoga kita melakukannya. Zhou Guangdao, saya merasa terhormat untuk bergabung dengan tim ini. Dan saya juga merasa terhormat untuk menyanyikan Perdana Menteri ini untuk Saling Mencintai. Seperti semua orang, saya sangat percaya diri dengan lagu ini dan tim kita. Huyan berkata, bagi saya akhir-akhir ini seperti mimpi buruk. Dapat dikatakan bahwa sejak saya bernyanyi, saya tidak pernah dikritik berkali-kali. Ini sama sekali tidak lengkap. Percayalah, Anda tidak akan ingin mendengar suara Zhang Yu. Gambar pelatihan, apa yang Anda nyanyikan? Lagu anak-anak dalam kompetisi paduan suara taman kanak-kanak. Kalian harus memperhatikan ekspresi panggung, jangan seperti 4 tiang telepon. Apakah ini tiang nasional, kontes kecantikan tiang telepon? Perhatikan interaksi antara posisi dan mata. Penampilan kalian terlalu berat dan membuat kalian tertidur. Kalian sama sekali tidak berinteraksi. Ini panggungnya. Jika kalian terus seperti ini, penonton harus menandainya sebelum memberi nilai. Tertidurlah. Huyan, gerakanmu terlalu kaku. Perhatikan ritme gerakannya. Apa yang kalian lakukan saat bergelantungan seperti tarian hula? Ya Tuhan, aku benar-benar tidak seharusnya menulis lagu ini untukmu. Aku mungkin harus mengubah judul lagu menjadi Sebelum Tereliminasi. Hahaha, penonton tertawa. Keempat Xia Ziki muncul di layar lagi, saling memandang, tersenyum pada saat yang sama, dan berkata dengan keras, kombinasi nomor 6. Ayo. Gambar di layar besar LED menghilang, 4 orang datang ke panggung dan saling memandang. Xia Ziki menoleh ke arah band dan mengangguk. Penabuh drum yang duduk di depan drum elektronik membunyikan irama persiapan, diikuti oleh suara drum tradisional yang disimulasikan, alunan musik pun bergema. Surga, selanjutnya, kencan buta dan cinta. Keluar dari hatimu sendiri adalah 1000 mil jauhnya. Malam ini, Wanjia menyala. Mungkin mimpi itu ada di jendela. Di dunia, kencan buta dan cinta. Memulai 1000 mil dan hatiku ada di nadiku sendiri. Malam ini,
Wan Jia menyala. Mungkin mimpi di jendela, mungkin, di sini. Ketinggian Gunung Yangtai, melalui terowongan ruang waktu, berada di pelukan langit. Detak jantung muda, tersinkronisasi dalam kebanggaan, senyum orang bijak di awan. Air Sungai Kuning yang berkelok-kelok bertemu di timur dan masuk ke laut. Peristiwa laut hati ini, Zhou yang beruntung, menggerakkan Tuhan terbang. Dongfeng bertiup pelan. Di dunia, kencan buta dan cinta. Keluar dari hatimu sendiri adalah 1000 mil jauhnya. Malam ini, Wan Jia menyala. Mungkin mimpi itu ada di jendela. Di dunia, kencan buta dan cinta. Memulai 1000 mil dan hatiku ada di nadiku sendiri. Malam ini, Wan Jia menyala. Mungkin mimpi di jendela, mungkin, di sini. Saling Mencintai adalah lagu yang sangat dinamis. Melodinya panjang dan hening, dan merupakan kombinasi dari dua pria dan dua wanita yang bernyanyi. Lagu ini mempertimbangkan nada suara modal pria dan wanita, sehingga kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk tampil. Keseluruhannya masih sangat mengesankan, dan yang terpenting adalah liriknya tinggi, dan dapat dikatakan bahwa ini adalah lagu reuni keluarga. Semua penonton di lapangan mengikuti alunan musik penuh cinta yang meledak-ledak, melambaikan tangan mereka dengan penuh semangat. 4 orang di Xia Yuxin mengenakan pakaian kasual, berselingan di atas panggung, dan menyanyikan suasana penonton sambil bernyanyi. Keharmonisan beberapa orang sempurna, dan ketegangan panggung tepat. Zhang Yu adalah orang yang sangat memperhatikan efek panggung. Menurutnya, seorang penyanyi yang tidak ekspresif, bahkan jika Anda memiliki suara yang bagus, adalah cacat. Seseorang yang ingin menjadi idola rakyat, suara hanyalah satu aspek, dan penampilannya tidak boleh ada papan pendek. Dalam situasi ini, beberapa orang di Yanbo mengangguk, dan terus berbicara satu sama lain. Ketinggian Gunung Yangtai, detak jantung muda, melalui terowongan ruang waktu, sinkronisasi bangga, transposisi, di dunia, kencan buta dan cinta. Keluar dari hatimu sendiri adalah 1000 mil jauhnya. Malam ini, Wan Jia menyala. Mungkin mimpi itu ada di jendela. Di dunia, kencan buta dan cinta. Memulai 1000 mil dan hatiku ada di nadiku sendiri. Malam ini, Wan Jia menyala. Mungkin melihat mimpi di jendela, lingkungan, di la 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 titik titik titik. Saat suara keempat orang itu berangsur-angsur melemah, terdengar tepuk tangan meriah dan teriakan dari penonton. Titik buta dari lagu Kencan Buta masih sangat kuat. Penonton di aula mendengarkan kilas balik lagu lama suatu malam dan harus mengatakan bahwa mereka sedang bertarung. Tiba-tiba ada lagu yang begitu indah dengan irama yang bagus di atas panggung, yang membuat mereka merasa seolah-olah tiba-tiba terbangun dalam setengah mimpi, dan mereka tampak penuh kekuatan, jadi mereka berteriak setelah lagu itu berakhir. Dengan suara teriakan Tian Hao sedikit lebih lemah, dan dia berkata dengan keras, Kencan Buta dan Cinta dari grup nomor 6 bernyanyi dengan sangat bagus. Saya dapat mengatakan bahwa saya mendengarkan ketukannya di pinggir lapangan. Saya sangat menyukai lagu ini. Apa pendapat para guru? Luling mengagumi, saya harus mengatakan sekarang, nomor 6. Nyanyianmu adalah yang paling menarik malam ini. Di tengah seruan dan teriakan penonton, Luling melanjutkan, nomor 6 yang asli harus menyanyikan lagu baru. Saya masih sedikit khawatir, karena saya khawatir persepsi penonton yang buruk dapat memengaruhi penampilan. Tetapi pada akhirnya, komposer Zhang Yu membuktikan bahwa dia masih seorang komposer yang ajaib. Lagu seperti itu oleh anggota keluarga. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang sangat menyukainya saat pertama kali mendengarnya. Saya pikir nomor 6 tampil dengan sangat baik. Terima kasih. Xia Ziki memberi hormat dengan gembira kepada Luling di tengah tepuk tangan penonton. Su Bingyi berkata, saya juga setuju bahwa Saling Mencintai adalah lagu reuni keluarga. Saya lebih menyukai ketegangan panggung Anda daripada bernyanyi. Anda berinteraksi dengan sangat baik saat bernyanyi, itu wajar, Anda bisa dikatakan sebagai penggemar bintang kecil. Anda memberi saya perasaan sedang menonton pertunjukan nasional. Anda tahu bahwa banyak penyanyi sekarang memperhatikan ekspresi suara mereka sendiri, tetapi sangat kurang ekspresif di atas panggung. Penampilan Anda tidak memiliki masalah ini. Sambil tampil dengan luar biasa, pada saat yang sama, Ada mempertimbangkan efek panggung. Ya, sangat bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dan teriakan datang dari penonton. Yanbo berkata, saya harus mengakui.
Lagu Anda cukup untuk gala festival musim semi. Di tengah sorak-sorai penonton, Yan Bo melanjutkan, saya baru saja mendengarkan lagu ini. Saya masih berpikir lagu ini ditulis untuk gala festival musim semi. Sebenarnya, tidak masalah untuk dinyanyikan pada kesempatan ini. Lagi pula, liriknya relatif harmonis, jadi saya tidak memilih-milih kesempatan. Harmoni seluruh lagu Anda sangat bagus, terutama pada nada utamanya. Pada bagian tertentu, para pria tidak berteriak kelelahan, tetapi malah menyanyikan beberapa suara, dan harus mengatakan bahwa bagian harmoni ditangani dengan sangat cerdik. Dapat dilihat bahwa Zhang Yu memang orang yang sangat berbakat. Penulis lagu, jika Anda dapat melangkah lebih jauh, saya harap dia dapat bermain di kompetisi berikutnya. Ciptakan karya yang lebih baik. Saya harap Anda akan memiliki kesempatan untuk maju sampai akhir. Saya lebih optimis tentang penampilan Anda di masa mendatang. Petik 2. Keempat orang Shiaziki tersenyum di tengah sorak-sorai penonton, mengucapkan terima kasih berturut-turut. Tian Hao berkata, Anda memenangkan pujian bulat dari para juri pada kelompok ke-6. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Shiaziki berkata, terima kasih atas konfirmasi Anda. Jika kita memiliki kesempatan untuk melanjutkan, kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk menunjukkan sisi baik kami. Setelah Shiaziki berkata, melihat ke beberapa orang. Beberapa orang tersenyum pada saat yang sama, menyatukan tangan mereka pada saat yang sama, dan berkata serempak, ayo. Tian Hao berkata, harap perhatikan juri publik di antara penonton. Setelah beberapa saat, layar besar akan menghitung mundur. Dalam 60 detik, itu akan menjadi tautan penilaian Anda. Skor tertinggi adalah 10, terendah adalah 1 menit. Pada akhir 60 detik, saluran penilaian akan segera ditutup. Kami akan menghapus 10% terendah dan 10% tertinggi dari skor pemungutan suara yang sah yang diterima. Kami akan mengambil skor rata-rata untuk skor yang tersisa. Adalah skor akhir dari grup ke-6 dalam grup ini. Harap persiapkan. Penilaian dimulai. Angka besar, 60, segera muncul. Di layar besar LED, dan hitungan mundur dimulai. Penonton di antara penonton mulai menggunakan pencetak skor mereka dan mulai memasukkan skor yang mereka anggap benar. 55, 54, 53, 3, 2, 1, 0. Di akhir 60 detik, Tian Hao berkata, hitung mundur sudah berakhir dan saluran ditutup. Mari kita lihat skor akhir dari tim ke-6. Kontes televisi penyanyi profesional nasional, disponsori oleh grup industri anggur Naga Emas, anggur terkenal berusia seabad, berasal dari seri anggur klasik Naga Emas yang lembut, dengan rasa yang lembut dan sisa rasa yang tahan lama, adalah satu-satunya pilihan bagi Anda untuk mengirim kerabat dan teman untuk menerima kerabat dan teman. Industri anggur Jinlong, saya berharap semua kontestan mendapatkan hasil yang baik. Begitu iklan di layar LED besar berakhir, 6 kelompok avatar dan anggota kelompok segera muncul. Kombinasi nomor 6 Shiaziki berada di puncak area tunggu penilaian independen. Segera, avatar kelompok mereka berputar dan jatuh. Di baris pertama, data muncul pada saat yang sama, suara efektif adalah 995, dan lagu asli plus 0,1 rata-rata 9,88 poin. Penonton berteriak dan berteriak keras pada saat yang sama. Beberapa orang di Shiaziki juga senang, mengetahui bahwa meskipun mereka merasa bahwa mereka seharusnya hampir sama, bagaimanapun, tidak ada hasil yang dicapai, dan semua orang sedikit khawatir. Pada saat hasilnya benar-benar muncul, beberapa orang semuanya adalah ekspresi gembira. Tempat yang memenuhi syarat malam ini. Pasti ada diri sendiri, yang tidak diragukan lagi. Shiaziki telah berpartisipasi dalam kompetisi beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya dia tidak berhenti di 16 besar. Dari ketiga orang itu, dia adalah yang paling bersemangat, dan air mata di matanya berbalik, lalu dia meluncur ke pipinya. Setelah Tang Yuxin yang sensitif menemukannya, dia juga memeluk Shiaziki dalam lingkaran merah. Meskipun dia tidak bisa merasakan jenis penantian Shiaziki, dia percaya bahwa itu pasti mengasyikkan dan masam. Penonton juga menemukan bahwa Shiaziki sedang menangis, semuanya berdiri dan bertepuk tangan, sementara beberapa orang bersorak. Para wanita di sekitar Zhang Yu juga merah di bawah mata. Zhang Yu mendesah. Di atas panggung, ada hiruk-pikuk musik yang keluar. Wajah Shiaziki juga tersenyum lagi. Beberapa orang melambaikan tangan mereka bersama-sama, berjalan meninggalkan panggung di tengah teriakan penonton.
Titik titik titik. Pada akhirnya, kombinasi beberapa orang Shiaziki memenangkan tempat pertama dalam pertunjukan malam dan maju ke babak berikutnya. Titik titik titik. Dong Wensan menonton pertandingan dari panggung sangat kesal karena dia tidak menyangka lagu Zhang Yu begitu kuat. Apakah anak ini sangat berbakat? Apakah dia bahkan tidak memasukkannya ke dalam tim penilaian ahli? Apa yang harus saya lakukan? Dong Wensan memikirkannya untuk waktu yang lama, dan idenya berakhir, dia bangkit dan pergi ke Mayan lagi. Dong Wensan menemukan Masuan dan meminta daftar pemain untuk maju ke babak berikutnya. Dong Wensan bertanya melalui ponsel tentang semua lagu yang dinyanyikan oleh pemain babak berikutnya, dan menemukan bahwa sebagian besar penulis lagu mengenalnya. Karena berpartisipasi dalam kompetisi nasional berskala besar seperti itu, tentu saja tidak mungkin untuk mengandalkan lagu-lagu yang dibuat dengan air liur. Komposer profesional harus mampu menulis lagu-lagu yang sulit dengan lirik yang tinggi. Dan para dewa hebat di dunia komposisi ini pada dasarnya adalah anggota Asosiasi Musik Nasional. Sebagai salah satu anggota Komite Tetap Asosiasi Musik, mereka memiliki hak untuk melihat basis data internal dan menelusuri informasi kontak mereka. Dong Wensan mengeluarkan telepon dan menghubungi nomor Wang Jinsui. Telepon itu segera tersambung. Hai, yang mana? Ah, Jinsui, saya Dong Wensan. Ya, Tuan Dong, mengapa Anda memanggil saya dengan nada merendahkan? Hahaha, saya tidak bisa menelepon Anda. Anda sedang sibuk sekarang, bahkan jika saya ingin berbicara dengan Anda. Tuan Dong, lihat apa yang Anda katakan. Hehehe, apakah ada yang salah dengan Tuan Dong? Jinsui, saya ingin bertanya, berapa banyak pemain yang maju ke babak kedua kompetisi nasional ini yang membeli lagu dari Anda? Saya sudah menjual banyak, tetapi sekarang hanya ada 2 orang di babak kedua. Ada apa, Tuan Dong? Apakah ada masalah dengan lagu saya? Lagu Anda bagus. Masalahnya sekarang terletak pada 1 orang. Kemudian Dong Wensan menelepon dan mulai mengatur lagu Zhang Yu lagi. Dia memberitahu Wang Jinsui apa yang telah diedit Zhang Yu. Zhang Yu ini benar-benar mengatakan hal seperti itu. Ini terlalu berlebihan, bahkan jika kamu berbakat, kamu tidak bisa melakukan itu. Tidak, aku sangat marah saat itu. Muda dan sombong, bahkan jika kamu menulis dengan baik. Apakah buruk bagi orang lain untuk menulis? Aku juga berdebat untuk semua orang. Tuan Dong, kamu memanggilku apa? Ah, begini masalahnya. Jinsui, aku berencana untuk menghubungi komposer yang menjual lagu-lagu itu kepada pemain babak kedua. Berjuanglah untuk itu, semua orang akan mengeluarkan lagu-lagu bagus di bagian bawah kotak, dan membantu para pemain mengubahnya secara gratis, sementara pada saat yang sama mengaturnya. Biarkan kami membantu mereka sedikit lebih banyak. Kali ini kita harus menunjukkan momentum kita di dunia komposisi. Beritahu anak Zhang Yu bahwa kita tidak memiliki lagu-lagu bagus di tangan kita, jangan terlalu sombong. Baiklah, tidak apa-apa. Lalu aku menghubungi kedua penyanyi itu. Ada beberapa lagu yang sangat bagus di tanganku. Harganya tidak cukup dan aku tidak tahan. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi, tambahkan beberapa. Treble juga tidak apa-apa. Oke, Jinsui, terserah kamu. Kali ini kita harus tahu bahwa anak itu tahu bahwa komposer berbakat di dunia bukan hanya dia sendiri. Selama babak berikutnya, semua pemain dengan lagu-lagunya tereliminasi. Dia tahu bahwa di dunia komposisi, tidak ada studi sistematis, tidak ada presipitasi yang cukup, tidak ada tanggal untuk itu. Baiklah, aku tahu. Dong Wensan menutup telepon Wang Jinsui, lalu mulai menelepon komposer-komposer ini satu persatu, dan pertama-tama bertanya apakah para pemain di babak berikutnya membeli lagu dari mereka. Setelah bertanya apakah benar-benar dibeli dari mereka, mereka segera mulai mengatur lagu-lagu Zhang Yu, dan kemudian mendorong para komposer ini untuk mengeluarkan lagu-lagu terbaik. Pastikan untuk membiarkan Zhang Yu keluar di babak berikutnya. Titik. Ketiga Shiaziki keluar dari barisan, dan mereka sangat senang. Zhang Yu dan rombongannya menemukan restoran dan merayakannya. Saatnya untuk pergi, dan setiap langkah maju adalah kemenangan besar. Senang, sebagai tokoh utama di meja makan, Zhang Yu tentu saja menjadi objek bersulang bagi semua orang. Sebelum Zhang Yu meninggal, yang ada hanyalah rokok dan alkohol yang enak. 2 bungkus rokok sehari, anggur sering diminum. Sebenarnya, Zhang Yu ingin menghentikan kebiasaan buruk ini dalam hidupnya sebelumnya. Merokok merusak paru-paru, minum merusak hati.
Hampir semua orang tahu. Namun, bagaimanapun juga, berhenti merokok dan minum lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun untungnya setelah meninggal, saya benar-benar berhenti merokok dan minum alkohol. Sekarang dia juga bermaksud menjadi pemuda baik yang mencintai 5 hal, 4 hal dan 3 hal, dan tidak merokok atau minum. Jadi ketika orang lain bersulang, dia juga menggunakan teh. Huyan meletakkan gelasnya dan berkata, Zhang Yu, lagu apa yang akan kamu tulis untuk pertandingan berikutnya? Zhang Yu melirik Huyan dan berkata, kamu bertanya. Tentu saja, itu masih 300.000 lagu. Huyan menunjukkan ekspresi tidak senang, dan berkata, hei, aku bilang Zhang Yu. Kamu tidak bisa berhenti menjadi sangat terbuka dan ini semua tentang uang, oke. Kamu pikir aku sapi perah. Bagaimana denganmu? 300.000, sekitar 300.000, aku akan menjual darah untuk mencari nafkah. Kamu tidak bisa memberiku yang lebih murah. 200.000 sudah cukup. Petik 2, Zhang Yu berkata, hei, aku bilang Lao Hu. Kamu mengatakan itu berdasarkan reputasiku saat ini. Jika aku pergi ke babak berikutnya dari lingkaran pemain dan berteriak, siapa yang membeli laguku? 150.000, bisakah kamu membelinya? Tidak, jika begitu, aku akan mencoba lagu yang aku tulis untukmu. Huyan, dengan ekspresi malu. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kamu harus tahu bahwa ketenaran Zhang Yu sangat tinggi, dan harga lagu pasti akan naik. Meskipun dari sudut pandangmu sendiri, siapa yang bisa menghabiskan 500.000 untuk membeli sebuah lagu? Bukankah itu sakit? Bahkan membeli 300.000 lagu sendiri tidaklah buruk. Namun, saya benar-benar tidak berani melontarkan kata-kata kejam ini di depan Zhang Yu. Jika lagu Zhang Yu dapat menjamin untuk mengirim seseorang ke babak berikutnya, itu akan menjadi 500.000 untuk dikatakan, itu bukanlah harga yang sangat tinggi. Huyan berhenti berbicara, semua orang di meja saling memandang, dan tidak ada yang menjawab. Bagaimanapun, ini adalah masalah Zhang Yu dan Huyan, dan tidak nyaman baginya untuk menyela. Menyinggung Huyan tidak ada artinya, tetapi menyinggung Zhang Yu. Dan dari sudut pandang mereka, jika mereka dapat masuk 3 besar, atau bahkan menang, maka mereka dapat menjadi terkenal dalam semalam. Ada pertunjukan, dukungan, dan album. Pada saat itu, uang akan tidak ada habisnya. Apa itu 500 juta? Huyan berpikir lama, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, kamu menang. Setelah dia mengeluarkan ponselnya, dia ingin mentransfer uang kepada Zhang Yu. Zhang Yu tiba-tiba berkata, transfer ke saya Baiji. Nanti saya harus mengambil rekening perusahaan. Ketika Huyan mendengar kata-kata itu, dia harus mentransfer uang ke rekening yang dikirim Beiying. Huyan menyelesaikan transfer dan berkata, oke. Zhang Yuda, apa yang akan kamu tulis untukku sekarang? Zhang Yu telah memilih beberapa lagu yang menurutnya cocok saat ini, dan semuanya diekstraksi terlebih dahulu. Saya menonton TV 2 hari yang lalu dan melihat program kesejahteraan masyarakat tentang orang buta. Saya sangat tersentuh dan ingin menulis lagu untuk orang buta. Buta, Huyan mengerutkan kening. Apa yang harus ditulis orang buta? Bos, tidak perlu mengubah topik pembicaraan. Bernyanyilah untuk orang buta, saya tidak bisa disingkirkan. Jangan buta atau buta, namanya buta dan buta. Kehilangan penglihatan itu menyakitkan. Rasa sakit seperti ini tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Tentu saja, ada baiknya dinyanyikan dan diungkapkan. Menurut saya, kita harus berdiri dari sudut pandang mereka, menulis lagu yang mengungkapkan isi hati mereka. Beiying menyela, lagu ini sangat disengaja. Namun, masalahnya, menulisnya tidak mudah. Lagu-lagu kesejahteraan masyarakat murni belum pernah ditulis oleh siapapun sebelumnya, tetapi sebagian besarnya dangkal dan sesuai dengan suasana. Hanya sedikit yang memiliki tingkat vokalisasi yang tinggi. Saya pernah menyanyikannya, dan sebagian besarnya akan diabaikan. Huyan mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sibuk, General Manager Bai benar. Zhang Yu, lagu itu memiliki makna yang melekat, tentu saja, itu menyentuh. Tetapi Anda tidak harus mengambil air ujian 300.000 saya. Saya berharap untuk melangkah lebih jauh, bukan untuk orang buta. Memberi saya sertifikat prestasi. Mengapa kita tidak mengubahnya? Bagaimana dengan atlet atletik? Setidaknya itu lebih atmosfer. Bukankah Olimpiade berikutnya akan diadakan di negara kita lagi? Mari kita mulai lebih awal.
Petik 2. Zhang Yu berkata, Anda, lihat saja minat langsungnya. Kualitas lagu terletak pada pemikiran dan perspektif pencipta, bukan pada apa yang ditulisnya. Apakah tidak ada yang menulisnya sebelumnya? Ya, Anda benar mendengarkan saya. Ini adalah lagu yang telah saya buat selama beberapa hari. Bisakah lebih buruk? Anda memilihnya dengan lebih murah. Siapa yang punya kertas dan pena? Petik 2. Bai Ying mendengar kata-kata itu dan mengeluarkan buku dan pena dari tas, dan menyerahkannya kepada Zhang Yu. Zhang Yu berada di meja makan, berjuang untuk menulis buku, menyikat gigi, dan segera sebuah lagu terbentuk. Sampai akhir periode terakhir, Zhang Yu mengangguk puas, dan mendesah, lagu yang luar biasa. Lao Hu, kamu berhasil. Setelah itu, dia menyerahkan skornya kepada Huyan. Kamu adalah mataku lirik, Xiao Huangqi komposer, Xiao Huangqi. Huyan tidak sabar, mengambilnya dan bernyanyi. Tidak lama kemudian, dia terkejut, dan diam-diam berkata dalam hatinya, jenius. Meskipun bocah Zhang Yu menyebalkan, dia memang seorang jenius super. Cai Sangming dan Hu Ye melihat perasaan yang sama, berkata, luar biasa. Dari sudut pandang ini, bagaimana kamu memikirkannya, dan aku tidak tahu kamu pikir kamu buta. Bagaimana kamu bisa menulisnya seperti ini? Sungguh, lihat saja TV dan kamu memiliki perasaan itu, kamu luar biasa. Petik 2. Para wanita juga putus asa, mencengkeram mereka dan meremas mereka bersama-sama, satu persatu dengan mata besar dan mata kecil. Ini juga hebat. Bagaimana mungkin ada lagu yang begitu hebat, dan masih melihat dunia dari sudut pandang seorang pria buta? Apakah dia juga seorang pria buta sebelumnya? Zhang Yu berkata, bagaimana dengan lagu Lao Hu? Sudah cukup bagimu untuk memasuki babak berikutnya. Huyan tertawa dan berkata, cukup, tidak ada yang lebih kuat dari lagu ini. Haha, panggil aku lagi di babak berikutnya. Pada saat ini, Bai Ying sangat senang di dalam hatinya. Pada awalnya, dia menandatangani Zhang Yu dan masih sedikit khawatir, apa yang harus dilakukan jika inspirasinya terputus. Tetapi sekarang tampaknya orang ini memiliki inspirasi yang jahat untuk musik, dan dia takut perusahaannya sendiri akan mendominasi negara di masa depan. Xia Ziki melihat Zhang Yu menulis lagu yang bagus untuk Huyan, dan sedikit cemas, tetapi juga malu untuk menyebutkannya. Han Jie melihatnya, sibuk, Zhang Yu cepat, tulis lagu untuk adikmu Xia, Anda perlu membedakan antara bagian dalam dan bagian luar. Huyan memutar matanya dan berkata, apa maksudmu, saudari Han? Kok kamu ada di sini? Han Jie berkata, beli lagu seharga 300.000. Kamu bahkan belum keluar, kamu hampir turun ke bawah, oke. Hahaha. Semua orang tertawa serempak dengan ekspresi Huyan yang terdiam. Pada saat ini, Xia Ziki juga memiliki ekspresi harapan kecil. Dia hanya tidak punya ide untuk bertanya, tetapi itu tidak berarti dia tidak terburu-buru. Zhang Yu juga melihat kecemasan Xia Ziki, tidak mengatakan apa-apa, mengambil pena, menyikat dan mulai menulis lagi. Semua orang menyaksikan gigi berlubang. Ini terlalu cepat, dan aku bahkan tidak ingin merasakannya lagi. Bukankah aku harus menyalakan TV dan menonton sebentar untuk melihat apakah ada program khusus lainnya? Kamu harus tahu bahwa lagu-lagu yang ditulis untuk Xia Ziki adalah lagu-lagu profesional, dan kesulitan menulisnya jauh lebih tinggi daripada lagu-lagu populer. Secara umum, lagu-lagu profesional harus dipersiapkan untuk waktu yang lama setelah imajinasi. Dan Zhang Yu ini tidak ingin memikirkannya, dia menulisnya dengan pena. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana otaknya tumbuh. Zhang Yu dengan cepat menggambar titik terakhir pada spektrum, mengambilnya dan menyerahkannya kepada Xia Ziki, dan berkata, sudah selesai. Lihat saudari Xia, jika lagu ini tidak dapat membawamu ke final, tidak akan ada di dunia ini. Aku dapat memainkan paket ini untuk lagu kedua. Lirik balet musim semi, Wang Lei komposer, Hu Tingjiang. Beberapa orang di Xia Ziki bergegas berkumpul dan melihat ke atas. Bai Ying berkata, lagu ini juga hebat. Ziki, kamu berkembang dengan baik. Xia Ziki tidak begitu senang, tetapi dia khawatir, meskipun lagu ini luar biasa. Tapi, sepertinya terlalu sulit. Bisakah aku melakukan ini? Xia Ziki bergerak ke arah melodi itu, dan merasa bahwa Zhang Yu menulis terlalu banyak dilebih-lebihkan, saya khawatir itu telah melampaui cakupannya sendiri. Tang Yuxin dan Han Jie juga mengangguk. Anda tahu bahwa rentang melodi ini terlalu besar.
Bisakah ini dinyanyikan? Bagaimana jika lagu yang sulit seperti itu dinyanyikan di lapangan? Bukankah itu pemborosan karya jahat seperti itu? Zhang Yu berkata, saya sudah mempertimbangkannya sejak awal. Saya pikir Anda bisa bernyanyi dengan kondisi alami tenggorokan Anda. Dibandingkan dengan penyanyi profesional papan atas itu, Anda kurang percaya diri. Yakinlah, saya akan memusatkan seluruh energi saya pada hari-hari ini Anda menaklukkan lagu ini. Ingatlah saudari Xia, betapa beraninya orang-orang dan betapa produktifnya tanah itu. Kita tidak lebih buruk dari yang lain, jadi kita memiliki kepercayaan diri. Bagus, Zhang Yu bukanlah penulis hebat. Yang dia bicarakan adalah karya klasik. Han Jie memandang Xia Ziki dan berkata, Ziki, Anda terlalu berhati-hati dalam hidup Anda. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi nasional, ada Zhang sekarang. Saya memiliki komposer setingkat ini untuk mendukung Anda. Apalagi yang Anda lakukan sebelum dan sesudah. Jangan melawan saat ini, kamu masih punya kesempatan di masa depan. Xia Ziki menggigit bibirnya, melihat kembali partitur musiknya, wajahnya kembali percaya diri, dan mengangguk dengan tegas, baiklah. Karena kamu sangat optimis terhadap adikmu, aku tidak bisa membiarkanmu memandang rendah. Aku akan melakukan yang terbaik. Setiap upaya untuk menyanyikan lagu ini dengan baik. Zhang Yu tersenyum, itu benar. Aku adalah posisi penting adikku di hatiku. Oh, saudari Xia, kamu sudah selesai menyanyikan lagu ini, kamu hanya akan menunggu ketenaran nasional. Semua wanita di ruangan itu menatap Xia Ziki dengan senyum di wajah mereka, dan Hu Ye dan Cai Sangming yang sedang menonton partitur itu sama-sama giginya berlubang, sangat sulit untuk lagu ini. Apakah ini bisa dinyanyikan? Aku bernyanyi, tetapi aku benar-benar melakukannya. Sejujurnya, mereka tidak tahu. Momentum para wanita itu melonjak, diikuti oleh segelas teh dan anggur, suasananya sangat hangat. Tang Yuxin sangat gatal saat ini, karena Xia Ziki dan Hu Yan memiliki lagu mereka sendiri, tetapi mereka belum. Sedikit malu, Zhang Yu. Kalau begitu, lihatlah lagu apa yang ingin kau tulis untukku. Zhang Yu melihat wajah Tang Yuxin, tersenyum, mengambil pena, dan mulai menulis lagi. Setelah beberapa saat, Zhang Yu, yang telah menyelesaikan pekerjaannya, melihat skornya, mengangguk puas, dan menyerahkannya kepada Tang Yuxin. Tang Yuxin menatap dengan pandangan tertegun dan menyaksikan dengan para wanita di belakangnya. Tidak terpisahkan dari lirikmu, komposisi Zhu Yigong, Liu Huan. Setelah beberapa saat, Tang Yuxin, setelah membaca skornya, terkejut, dan berkata, terima kasih Zhang Yu. Aku sangat menyukai lagu ini. Melodi dan liriknya sangat bagus. Bai Ying juga mengangguk dan berkata, keren. Lagu ini tidak bisa hidup tanpamu, ini luar biasa. Suasana liriknya terlalu tinggi. Zhang Yu, meskipun aku telah memastikan berkali-kali bahwa kamu adalah seorang jenius. Kali ini aku harus memastikan lagi kamu adalah seorang jenius di antara para jenius. Petik 2. Orang-orang di rumah dapat mengatakan bahwa mereka semua memiliki perasaan ini sekarang. Bocah Zhang Yu tampaknya mengatakan bahwa selain sedikit lebih besar, yang lain juga biasa saja, mengapa lagu-lagu yang ditulis begitu tak terbayangkan. Setelah makan malam, 3 orang Zhang Yu dikembalikan ke hotel oleh Bai Ying. Setelah Zhang Yu turun dari bus dan Xia Ziki, Bai Ying melambaikan tangan mereka, ketiganya berjalan ke hotel bersama. Pengemudi menyalakan mobil dan meninggalkan hotel. Bai Ying di dalam mobil meratap, kamu bilang ini baru berusia 16 tahun. Ada bakat yang luar biasa. Apa pendapatmu tentang masa depannya? Xia Ziki, Han Jie dan Cai Sangming saling memandang. Tidak ada yang tahu bagaimana menjawabnya. Kamu harus tahu bahwa Zhang Yu berada di luar imajinasi orang biasa. Mobil itu sunyi beberapa saat. Kompetisi grup telah berakhir. Cinta dan Cinta, lagu berirama ini, wajar saja menjadi lagu terbaik malam itu di antara banyak lagu lama yang mengantuk. Jumlah unduhan kencan buta dan Cinta meroket. Itu telah menjadi hit lain dari kompetisi nasional. Di bagian komentar kontes, sebuah posting lahir, dan diposting pada topik hangat kontes nasional. Isi posting tersebut adalah, apakah Anda percaya bahwa penulis lagu berbakat Zhang Yu akan tetap mempertahankan tingkat kerja yang tinggi di babak berikutnya kompetisi nasional? Alasan untuk topik ini adalah 4 lagu emas panas dalam kompetisi nasional ini. Tembok besar, pemahaman, dia datang untuk mendengarkan konser saya
saling mencintai, dan hampir semuanya dikomposisi oleh Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa dalam kompetisi sebelumnya, ini tidak pernah terjadi. Seringkali komposer tingkat dewa yang hebat itu dapat memiliki lagu yang memenuhi standar Zhang Yu saat ini. Dan Zhang Yu sekarang memiliki 4 lagu berturut-turut, semuanya sangat bagus. Pada saat yang sama, ia telah menduduki 4 teratas tangga lagu unduhan lagu populer, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi audiens yang tertarik mengemukakan topik yang kontroversial dan menarik ini untuk didiskusikan semua orang. Area komentar kompetisi nasional juga sangat hangat pada topik ini. Saya sangat menyukai Zhang Yuda. Saya yakin dia bisa menulis lebih banyak karya musik yang hebat. Saya sangat yakin akan hal ini, saya yakin. Saya adalah bubuk besinya, bola ikannya, dan saya akan selalu mendukungnya. Dari sudut pandang logika normal, kemungkinan untuk terus-menerus menghasilkan karya musik yang sama sangat kecil. Saya juga mengakui Zhang Yu sebagai komposer jenius. Tetapi jenius juga memiliki kategori jenius. Bagaimanapun, Zhang Yu belum menerima musik ortodoks. Pendidikan dapat dikatakan bergantung pada inspirasi untuk menulis lagu. Tetapi inspirasi seperti, katakanlah, terus-menerus, katakan tidak, sulit untuk menulis dengan cepat. Jadi saya tidak percaya bahwa Zhang Yu dapat terus menciptakan karya yang luar biasa. Kalian lihat saja, di babak berikutnya, Zhang Yu akan menunjukkan bagian bawahnya. Saya setuju dengan pandangan di atas. Itu juga tidak mungkin untuk dipertimbangkan dari sudut pandang probabilitas. Dasar kentut, kamu belum pernah melihat sungai dan danau milik Dewa Gurita yang tertawa dan bangga, pandangan dunianya luar biasa, dan imajinasinya penuh. Aku percaya pada Dewa Gurita. Aku pasti akan membuat prestasi besar dan mempersembahkan lebih banyak lagu yang lebih baik untuk kita. Aku suka dia mendengarkan konserku. Zhang Yu Dasen, jika kamu melihatnya, tolong tulis lagu. Aku akan mendengarkan konsernya. Terima kasih. Jia-jia, aku mencintaimu. Aku akan selalu mencintai sanermu. Aku, seorang prajurit. Aku terutama menyukai tembok besar. Aku harap Zhang Yu dapat menulis lagu prajurit lainnya dengan hebat. Tolong, aku teman sekelas Zhang Yu. Dia seorang jenius. Jenius sejati. Ayo, bos. Aku Wu Fati. Ya Tuhan, teman sekelas Dewa Agung. Iri, cemburu, benci. Plus benci 1, plus benci 2, plus benci 3. Mengenai topik Zhang Yu, itu menjadi area komentar yang panas untuk sementara waktu, dan hampir semua penonton yang menyukai kompetisi nasional meninggalkan pesan untuk diprediksi. Pada hari-hari berikutnya, Zhang Yu mulai mengalami latihan yang intens lagi. Zhang Yu pergi ke 3 rumah sendirian, dan setelah membantu Xia Ziki berlatih, dia membantu Tang Yuxin berlatih, diikuti oleh Huyan yang berlatih. Dapat dikatakan bahwa dia sibuk dengan kaki. Pukul bagian belakang kepala Anda. Yang paling sulit dari ketiganya adalah latihan Xia Ziki. Bagaimanapun, tingkat kesulitan balet di musim semi jauh lebih sulit daripada lagu-lagu dari 2 lainnya. Dan dalam pikiran Zhang Yu, bernyanyi dengan lancar tidak mungkin, Anda harus bernyanyi dengan sempurna. Xia Ziki juga menghabiskan beberapa hari di bawah persyaratan ketat Zhang Yu. Untungnya, bakat Xia Ziki sangat bagus. Dengan permintaan Zhang Yu poin demi poin, lagu itu bernyanyi sedikit dengan sempurna. Karena Dong Wensan dipromosikan di babak kedua kompetisi, keseluruhan level lagu di babak kedua kompetisi nasional juga meningkat pesat. Banyak karya luar biasa telah dirilis satu demi satu. Pertama-tama, saya merasa bahwa perbedaannya adalah band pengiringnya. Banyak aransemen yang sangat kreatif, dan dapat dikatakan bahwa level kompetisi di babak kedua telah meningkat. Situasi ini juga membuat band pengiring sangat ketagihan dan sangat menantikan penampilan babak kedua. Dilanjutkan dengan panggung latihan band. Di bawah kendali koreografi Zhang Yu, band tersebut menunjukkan semua persyaratan dari beberapa lagu. Dapat dikatakan bahwa efek keseluruhan Niucha meledak. Wu Jun, kepala konduktor band kompetisi dan konduktor pertama Orkestra Filharmonik Nasional, sangat mengagumi Zhang Yu. Jika Anda tahu, hanya berbicara tentang balet musim semi ini, itu tidak ditulis oleh orang biasa. Wu Jun sengaja menjadikan Zhang Yu lebih baik, dan tak lama kemudian mereka berdua menjadi sahabat baik dalam beberapa hari terakhir, dan mereka dapat berbicara dengan cukup baik.
Beberapa anggota band elektroakustik menaikkan pangkat Zhang Yu dari Master Zhang menjadi Master Zhang saat ini. Karena balet musim semi, kamu adalah mataku, dan kamu tidak dapat hidup tanpamu, biarkan semuanya menjadi buruk. Meskipun karya-karya di babak kedua kompetisi semuanya sangat bagus, beberapa anggota band tetap menyukai karya-karya Zhang Yu. Karena dari segi kesulitan, imajinasi, melodi dan lirik, jika orang lain ingin mengatakan itu bagus, karya-karya Zhang Yu sempurna. Tak lama lagi babak kedua final, sesuai jadwal. Ini adalah hari pertama babak kedua. 12 pemain di setiap grup, total 24 pemain, akan bertanding dalam 2 hari. Hari pertama adalah waktu pertandingan antara Hu Yan dan Xia Ziki. Keduanya datang lebih awal ke ruang ganti di belakang panggung, berkemas dan mulai mempersiapkan pertunjukan malam ini.